Bener banget. Kan yang namanya masalah kan harus dicari akar permasalahannya dulu, dipikirkan dulu. Masa kita belum tahu akar permasalahannya, ujuk-ujuk udah baper sendiri sama permasalahannya. Tapi juga tergantung masalahnya itu sendiri dulu. Maksudnya masalahnya kayak gimana, kalau nggak bisa diceritain ya harus menggunakan perasaan dulu, dipendam sendiri dulu. Tapi kalau misal bisa diselesaikan secara emosional ya juga nggak apa-apa kalau pakai perasaan. Tapi juga tergantung sikap seseorang masing-masing juga gitu. Lah kok bisa kayak gitu? Kan ya namanya menyelesaikan masalah kan mulainya kan kita pikirkan dulu dari mana masalah itu berasal. Masa kita dengar permasalahannya itu langsung ujuk-ujuk langsung belum tahu apa-apa langsung nangis, langsung marah. Kan nggak masuk akal toh. Ya juga sih, tapi kan namanya perempuan kadang kan kayak gimana ya, nggak tahu mau mulainya dari mana gitu kan, mau ngomongnya dari mana kan juga nggak tahu. Jadi kayak mungkin nangis dulu baru bisa cerita, baru bisa pakai emosi, baru bisa pakai perasaan gitu. Kalau dari aku pribadi biasanya begitu. Loh, ya nggak gitu dong harusnya. Orang kan punya pendirian. Kan kita harus terbuka. Mau permasalahan sama siapa yang harus segera diselesaikan. Jangan diundur-undur, jangan marah-marah dulu, jangan nangis dulu, langsung temui apa yang jadi masalahnya. Oh, jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada masalah itu nggak harus langsung langsung gimana ya, intinya kayak langsung nangis apa langsung gimana gitu jadinya. Bagusnya harus langsung ditemui masalahnya gimana, bagusnya. Iya, ya pakai perasaan boleh sih, dikit-dikit, tapi yang penting kan kita jadi orang kan punya pendirian, punya harga diri. Kalau ada permasalahan ya harus cepat-cepat selesaikan. Mau kita dulu yang mulai atau orang lain yang mulai kan tetap harus diselesaikan sekarang itu juga. Gak usah pakai acara drama-drama segala atau Ya udah, berarti itu kayak fix gitu aja ya. iya. Ya mungkin bisa benar, mungkin bisa enggak. Terkadang kan juga tergantung mood juga kan, mungkin kan cewek bisa mood swingnya naik turun. Kadang kalau ingin cerita langsung ya langsung cari seseorang atau cari siapa gitu yang bisa diceritain. Kalau menurut perasaan sih mungkin kalau aku sendiri mungkin bisa gitu. Kalau ingin nangis dulu ya nangis dulu aja, nggak apa-apa, sampai sampai rasanya itu tenang dulu, baru menggunakan pikiran diselesainya itu mau kayak gimana baiknya begitu. Masuk akal sih. Makanya kok kebanyakan perempuan mendahulukan perasaan dulu. Mungkin ya gara-gara mood itu ya paling. Iya, bisa jadi mood, terus ya kebanyakan mood sih. Jadi kalau moodnya turun, Kalau moodnya turun ya udah nangis dulu aja. kalau pas moodnya baik baru Ya kalau niat. moodnya baik, kalau udah kayak udah ngerasa tenang pikirannya ya udah langsung cari permasalahannya gimana gitu, kayak langsung bisa berpikir jernih gitu. Jadinya kalau perempuan itu lebih ya, kayak nenangke pikiran dulu ya daripada Iya, lelaki. tenang pikiran, menenangkan perasaan juga gitu. Soalnya nanti kalau misal perempuan itu nggak tenang dulu sih, kadang juga bisa kayak marah-marahnya itu loh, kadang sampai kemana-mana lah kalau bicara gitu, kadang suka kayak ngegas apa gimana gitu. Masuk akal. Kalau aku sendiri sih respon sama masalah sih lebih ke cepet aku tanggapi sih. Nggak usah lama-lama banget nanggapi atau ngerespon, cepet
aku cepat nanggapi itu, aku selesaikan itu sekarang itu juga kalau bisa, walaupun aku sendiri yang mulai masalahnya. Tapi kadang laki-laki itu kalau misalkan langsung ada masalah itu apa butuh orang lain juga gak sih? Kayak maksudnya masalahnya itu kayak gimana pun apa harus tetap butuh bantuan orang lain juga? Kalau butuh bantuan orang lain sih ya butuh, tapi kan yang namanya lelaki kan kita ekspresikan emosi kita kan kayak jarang banget bisa semua orang tahu, paling cuma yang akrab-akrab sama kita aja sih. Ya, berarti ya kayak perempuan juga sih, perempuan juga gitu. Kalau misal masalahnya kayak apapun juga, kalau mau cerita ke orang lain, kalau belum terlalu dekat juga nggak bisa terlalu terbuka banget. Bisa sama aja sih mungkin antara laki-laki dan perempuan juga nggak terlalu beda jauh gitu. Kalau perempuan sendiri ya tergantung masalahnya juga, responnya gimana baiknya aja, tergantung masalah juga, dari yang masalah pribadi atau masalah di luar atau masalah apapun itu. Mungkin cara menanggapinya ya tergantung langsung perasaan juga sih, nggak bisa gimana ya, nggak bisa langsung buru-buru kayak gimana mau menyelesainya itu masih bingung kadang mikirnya. Soalnya perempuan itu kan sering overthinking, terus kayak terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu. Jadi kayak mau menyelesaikan ini itu kadang kayak takut nggak bisa apa takut gimana gitu. Jadi kayak responnya ya mungkin nangis dulu, depani perasaan dulu gitu. Oh, makanya kok kebanyakan perempuan kalau ada masalah itu sering banget langsung diem aja, nggak mau diajak komunikasi. Oh, berarti cuma gara-gara sulit banget ya mengekspresikan dirinya. Itu kayak mendem dulu gitu. Mungkin inginnya perempuan itu kayak langsung ditanya, inginnya itu maksudnya ditanya kamu kenapa, atau mau cerita apa enggak, kok kelihatannya kayak gimana gitu kan, pasti kan juga kelihatan kan kalau dari perempuan gitu ya. Berarti ya kalau dari pandangan laki-laki sih ya berarti bisa ada yang maklumnya ada yang enggak ya, berarti ya. Mungkin kalau dari aku ya wajar aja kalau laki-laki mungkin kayak langsung gimana ya, nggak bisa ngedepanin perasaan ya mungkin maklum juga, namanya juga laki-laki kan kadang kayak ingin gimana ya, ingin ngedepanin mungkin harga diri apa gimana gitu kan, kadang kayak nggak bisa nunjukin sedihnya, mau kan mesti kan cowok kan kayak mau sedih apa mau kelihatan gimana kan kayak mesti kayak oh kok aku nggak mau kelihatan lemah gitu di depan orang, mesti kan kebanyakan cowok begitu. Jadi ya mungkin wajar-wajar aja sih kalau bagiku cowok begitu. Ya emang gitu sih kalau laki-laki kan, kita kan laki-laki kan pandangannya mandang bahwa perempuan itu kan lemah, berarti kan cara tidak langsung kan kita harus terlihat tegar, kuat terus. Jadinya ya gitu, kadang kita sendiri laki-laki juga bingung sama permasalahan yang kita hadapi, cuma ya nggak sampai kayak perempuan nangis-nangis gitu, itu ya nggak juga sih. Iya, intinya kayak ingin kelihatan tegar aja gitu. Iya. Pola komunikasi antar gender merujuk pada cara pria dan wanita berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Pola komunikasi antar gender seringkali dipengaruhi oleh perbedaan
dalam pengalaman, persepsi, dan ekspektasi antara pria dan wanita. Beberapa pola komunikasi antar gender yang umum terjadi antara lain ialah gaya komunikasi, tujuan komunikasi, cara menanggapi konflik, penggunaan bahasa, dan persepsi terhadap komunikasi. Penting untuk kita ingat bahwa pola komunikasi antar gender bersifat umum dan tidak selalu berlaku untuk setiap individu. Penting bagi pria dan wanita untuk saling memahami perbedaan dalam pola komunikasi mereka dan belajar untuk berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Dengan memahami dan menghargai perbedaan ini, hubungan antar gender dapat menjadi lebih harmonis dan bermakna.